Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan yang hari ini temanya adalah serahkanlah kekhawatiranmu. Hari-hari ini siapa yang nggak khawatir? Bohong, ya. Karena banyak sekali persoalan, banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan, dan sifatnya bukan hanya pribadi, keluarga, tapi meluas sampai nasional, sampai bangsa, bahkan sampai bangsa-bangsa, ya, mendunia. Persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di hari-hari ini itu mendunia, semuanya mengalami hal yang sama, ya. Semuanya mengalami hal yang sama dan semuanya bisa mengatakan bahwa kami takut, bahwa kami khawatir. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Karena kita anak-anak Tuhan, kita memiliki firman. Nah, firman itulah yang membuat kita kuat. Firman itulah yang membuat kita menang. Firman itulah yang membuat kita mampu menghadapi berbagai situasi, sehingga kita tidak luput di dalam kekhawatiran. Bapak Ibu kasih Tuhan, kekhawatiran itu kalau berkembang terus tanpa dihadapi dengan firman, maka bisa jadi kecemasan, lalu bisa menjadi stres, lalu bisa menjadi depresi, lalu bisa menjadi gila, lalu bisa menjadi bunuh diri dan sebagainya. Dimulai dari kekhawatiran. Oleh karena itu, hari ini kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan tentang kekhawatiran. Dan tema kita malam minggu ini adalah serahkanlah kekhawatiran kita kepada Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah kekhawatiran. Ya, bilang sama bapak, ibu saudara, anak saudara, oma saudara, tante saudara, siapapun yang ada di sekitar Anda saat ini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Maka kita akan melihat apa yang Tuhan akan kerjakan. Nah, saya akan mulai, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Ya, sekali lagi saya katakan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Kita akan baca dan kita akan lihat apa yang Tuhan katakan kepada kita, apa yang menjadi pesan Tuhan kepada kita ketika kekhawatiran itu ada di tengah-tengah kita. Alkitab mengatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah, hendaknya, perhatikan, kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, bukan hanya 1-2 soal, semua soal. Ya, bukan hanya 1-2 masalah, semua masalah. Bukan hanya 1-2 keinginan, semua keinginan. Bukan hanya 1-2 harapan, semua harapan. Jadi hendaklah, dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ya, ini yang Alkitab katakan. Maka dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Jadi dikatakan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, pelajari dan terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan buat kita semua
khususnya ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Alkitab memberi pesan kepada kita, ya, bersukacitalah dan seterusnya nanti kita akan kupas dan kita akan menemukan kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita memang benar-benar ada di dalam satu masa yang memang gak gampang, ya, memang sulit, karena itu juga sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Dan hal yang nyata-nyata sekali yang kita hadapi adalah pandemi COVID-19, ya. Ini yang membuat kita sering was-was, ini yang membuat kita sering takut, ini yang membuat kita cemas, ya, dan seterusnya. Jadi pandemi COVID ini memang nyata, ya. Kalaupun ada orang yang bilang bahwa nggak ada, itu rekayasa, bla bla bla, ya, apapun yang mereka bilang, tetap aja kita lihat banyak sekali yang terpapar, banyak sekali yang positif, banyak sekali yang isolasi mandiri, banyak sekali yang masuk rumah sakit, banyak sekali juga yang meninggal. Data sekarang korban meninggal juga meningkat. Jadi adanya pandemi COVID ini memang satu hal yang sangat bisa menakutkan buat kita semua, ya. Adanya virus ini itu sudah sesuatu yang sangat menakutkan. Sudah sesuatu yang bisa mengerikan, bisa membuat kita kecut, bisa membuat kita takut, khawatir, cemas, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, keadaannya bukan bertambah baik, kita lihat keadaannya kok bertambah mengkhawatirkan. Kenapa? Dari adanya virus ini, dari tahun 2019 akhir masuk 2020 sampai sekarang, jadi muncul turunan dari COVID ini, ya. Pertama kita lihat virus saja udah menakutkan. Lalu sekarang saat ini kita lihat ada varian baru, ya. Ada virus-virus yang muncul dari virus yang awal, ya. Itu pun jadi, waduh, membuat kita tanda tanya. Ini sedang apa terjadi di dunia ini? Lalu sekarang ini kita lihat fenomena juga rumah sakit penuh, karena banyak yang terpapar di beberapa daerah, khususnya Jawa, Bali. Lalu kita lihat sekarang lagi oksigen langka, saudara. Dulu oksigen banyak sekali, sekarang langka dan mahal. Obat juga mahal. Ini kan tambah lagi turunan dari virus itu, gitu. Apa ini nggak membuat kita khawatir? Ya, apalagi yang sedang terpapar, yang sedang sakit, gak dapat oksigen, pikirannya wah mati juga gitu, ya. Dan itu bisa berbahaya. Lalu kita lihat lagi Bapak Ibu kasih Tuhan, turunannya terus ada, ya. Lalu akhirnya penghasilan menurun, terjadi krisis keuangan. Lalu kita lihat sekarang ini angka perceraian meningkat. Lalu juga kita lihat sekarang kriminal juga meningkat. Nah, itu hal-hal yang terjadi dari COVID, dan itu bisa membuat kita khawatir. Saya mau sampaikan buat Bapak Ibu semua, inilah fenomena akhir zaman. Dan kita tidak bisa hindari. Dan kita harus lewati. Dan kita harus hadapi. Dan satu-satunya cara untuk kita menang menghadapi semua ini dengan firman Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa menemukan kepastian dan harapan akan menang dan bertahan. Dengan kita mengambil firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan, bahkan menggunakan firman Tuhan sebagai senjata rohani kita, senjata kita dalam menghadapi bencana-bencana ini, maka kita bisa menemukan kemenangan itu, ketahanan itu. Jadi ini adalah fenomena akhir zaman yang tidak kita bisa hindari, karena Alkitab juga sudah mengatakannya. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda orang-orang hidup di zaman akhir. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa dunia ini memang sedang menuju kepada kehancuran, karena nanti Tuhan akan berikan langit dan bumi yang baru.
Ya, mati terus. Jadi harus. Ya, jadi itulah yang sedang terjadi. Dan yang pasti Bapak Ibu kasih Tuhan yang kita mau renungkan pagi ini bersama-sama adalah janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Itu yang firman Tuhan katakan tadi. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Amin. Mari kita sama-sama lihat lagi di bagian atasnya. Ya. Dikatakan Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ini pesan Tuhan. Dan ini kita harus benar-benar renungkan. Dan ini harus kita aminkan, ya. Kita harus iyakan ini dan kita berkata menggunakan semua firman yang ada pada kita. Nah, saat ini kita mau lihat beberapa bagian dari firman Tuhan yang baru kita baca tadi untuk supaya kita bisa memegang firman dan kita mengalami kemenangan. Tapi sekali lagi saya mengatakan kekhawatiran itu merugikan. Makanya Tuhan katakan kalau kita khawatir tidak menambah jalan sehasta pun. Jadi harus diperhatikan jangan sampai kita mengambil sikap yang salah. Ya, khawatir boleh begitu datang, tapi tidak boleh terus. Ya. Menghantui kita, tidak boleh terus mengganggu kita. Kita harus segera berdiri dan mengalahkannya. Karena kekhawatiran itu merugikan. Dan kekhawatiran itu juga bisa memandekkan pertumbuhan kita. Kita bisa berhenti bertumbuh kalau kita khawatir karena pikiran kita bisa jadi kemana-mana. Karena kita jadi takut, kita jadi was-was, kita jadi nggak berani melangkah, kita menjadi sangat perhitungan. Mungkin ada berita masuk terus jadi dimatikan. Hah? Opa meninggal Pak. Apa? Opa. Apa sih? Ecing. Oh. Dimatikan ini. Dimatikan. Oh, iya. Ya. Ya, baru saja kita mendengar ada salah satu orang tua kita Konfirmasi dulu. kabarnya, tapi sedang dikonfirmasi apakah betul berpulang rumah Bapak. Ya, kita lanjut. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kekhawatiran itu merugikan, kekhawatiran itu bisa memandangkan pertumbuhan, dan kekhawatiran itu juga bisa sebenarnya menunjukkan kelemahan kita. Kalau kita mengambil posisi khawatir, artinya kita menunjukkan bahwa kita ini lemah. Sementara kata firman Tuhan apa? Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Lebih besar daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Jadi sama aja kita menunjukkan kepada iblis kita lemah, dan itulah yang ditunggu iblis, karena iblis mencari situasi di mana kondisi kita lemah. Ya, ketika lemah dia akan menerkam kita. Ya, kenapa? Saya bilang berbahaya khawatir. Ya, seperti ini. Begitu kita khawatir, pertahanan kita menjadi sangat lemah semua. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dicabik-cabik oleh iblis. Jadi tambah parah kehidupan kita. Ya. Kekhawatiran juga bisa berarti buat kita ini seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, sama saja kita tidak mengenal Allah. Jadi Yesus katakan dalam perumpamaan tentang janganlah khawatir itu di bagian terakhir dan mengatakan orang yang khawatir tidak mengenal Allah. Kalau kita belajar Allah kita, ya kita belajar doktrin Allah, maka kita akan melihat Allah itu maha kuasa. Amin. Allah itu maha adil. Allah itu maha ada. Kalau Allah maha ada, masa kita nggak ada, gitu kan?
Allah itu maha dahsyat. Kalau Allah maha dahsyat, masa kita nggak bisa menerima kedahsyatannya? Allah itu penyembuh, Allah itu pencipta. Masa kita nggak bisa mendapatkan hal-hal yang baru dari Tuhan? Kalau kita mengenal Allah, berarti kita percaya kepada Allah. Dan waktu kita percaya kepada Allah, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa saja yang kita butuhkan. Amin. Makanya Yesus mengatakan, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Itu kata Yesus. Maka dikatakan tadi, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, supaya kita mendapatkan sebuah solusi dan jawaban dari Tuhan. Nah, jadi itulah bahaya kekhawatiran. Jadi bagaimana sekarang kita menghadapi kekhawatiran itu? Kita baca ayat yang tadi pelan-pelan, maka kita akan ketemukan. Yang pertama, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menghadapi kekhawatiran, Alkitab katakannya, Alkitab yang ajar, bukan saya, tapi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Allah. Ya, Allah adalah firman Tuhan. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Jadi apa maksud firman Tuhan ini? Bagaimana menghadapi kekhawatiran? Kata Tuhan sendiri, gantikanlah kekhawatiran dengan sukacita. Yes. Kita punya power, kita punya kuasa, kita punya kemampuan untuk mengganti kekhawatiran dan kecemasan kita menjadi sukacita. Dulu saya agak aneh kalau waktu baca ayat, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus ya, surat Yakobus. Jadi disuruh menganggap, kalau menganggap bahagia kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Bagaimana mungkin? Kita sedang punya masalah, kita sedang punya kedukaan, mungkin kita sedang punya masalah kesulitan ekonomi, kita mungkin sedang sakit parah, tapi Alkitab katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah, ini matching dengan firman ini. Firman Tuhan tulis oleh siapapun tetap aja sama. Ini tulis Paulus ya. Dia katakan apa? Bersukacitalah. Jadi gantikan kekhawatiran kita dengan sukacita. Bodoh, nggak usah main perasaannya. Pokoknya main firman aja. Karena Alkitab katakan, suruh bersukacita, ya bersukacita aja. Bersuka dengan alasan firman, bukan bersuka dengan alasan-alasan yang masuk akal. Mungkin nggak masuk akal gitu kan? Sedang masalah, sedang ada problem, sedang ada bencana, sedang ada peristiwa, suruh bersukacita. Kan dibilang kapan aja, dikatakan demikian kan. Coba dilihat sekali lagi firman Tuhan ini. Saya baca pelan-pelan. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu kapan? Ya. Setiap saat. Setiap saat, kapan saja, di mana saja. Jadi tidak dikatakan bersukacitalah kalau lagi dapat duit. Bersukacitalah kalau kita dapat hadiah. Ada orang kan punya bahasa kasih kan, begitu disentuh bahasa kasihnya dia bersukacita. Ada orang yang sukacitanya, senangnya itu merasa dikasih kalau mendapatkan sesuatu. Dia senang sekali. Ya, tapi Alkitab katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Mau senang-senang maupun tidak senang, bersukacitalah. Coba dipastikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini firman Tuhan. Dipastikan supaya bisa. Karena kita punya kuasa, karena roh kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Coba kalau kita lagi kesal, kita bisa bersukacita nggak? Nggak bisa kan? Menurut kita, tapi menurut firman harusnya bisa. Ada orang mengecewakan kita bisa bersukacita nggak? Ya. Oh, kita bilang saya layak marah, saya disakiti, saya dibohongi, saya di PHP.
dan sebagainya, kita layak marah gitu kan. Nah, kita akan bersuka cita apapun situasinya. Utang tidak bayar, dikejar-kejar debt collector atau apapun, nggak bisa beli untuk makan, nggak bisa beli untuk menolong orang lain, apapun, bersuka cita. Inilah sikap yang benar. Karena dengan sikap itu, maka kita mengatakan saya kuat di dalam Tuhan. Maka kita mengatakan saya mengenal Tuhan. Dan kalau kita udah di posisi itu, kita mengatakan saya kuat di dalam Tuhan, saya mengenal Tuhan, maka yang kita percaya itu berjalan, bergerak, membantu dan menolong kita. Kuasa firman Tuhan akan bekerja, menolong kita. Saya menemukan satu pembelajaran yang berarti saya harus sering membiarkan firman Tuhan bekerja. Misalnya waktu kemarin saya sakit kena COVID dan hernia dan pendarahan 26 hari saya dirawat totalnya. Kondisi naik turun ada nyaris berpulangnya juga gitu ya. Karena dokter juga pendarahannya nggak berhenti. Tapi saya rasakan sekali karena saya menanyakan kepada Tuhan apa yang saya harus lakukan, apa yang harus menjadi sikap saya. Tuhan hanya bilang, berkatalah dengan mengatakan firman, ya, dan biarkan firman itu bekerja, karena mujizat ada di situ. Ya, jadi setelah saya dapat itu saya bilang, oke, saya sembuh penyakitnya, hernia saya sembuh. Saya sebut pendarahan, saya penyakit pendarahan saya sembuh. Sebelumnya saya berkata gini, saya berkata mujizat terjadi, saya berkata mujizat terjadi, saya berkata mujizat terjadi, saya berkata sembuh, kesembuhan terjadi. Saya berkata hernia hilang, saya berkata saya pulang rumah sakit. Saya berkata saya bisa melayani lagi, saya bisa berkhotbah tanggal 20, karena saya KKR waktu itu, saya berkhotbah tanggal 20, 18 masih di rumah sakit, 16, 17 masih di rumah sakit. Dan terjadi semuanya. Karena apa? Firman-Nya bekerja. Saya nggak pakai perasaan. Kalau saya pakai perasaan, nggak mungkin. Baru keluar rumah sakit bisa khotbah, nggak mungkin. Itu gila namanya. Tapi saya nggak main logika. Saya nggak main perasaan. Saya main firman. Saya berkata, saya khotbah. 16 masih di rumah sakit, 17 masih di rumah sakit, 18 pulang, 20 khotbah. Waktu masih lemas. Saya berkata saya kuat. Saya berkata saya sebutkannya semuanya. Kuasa firman bekerja. Jadi itu yang dimaksud bersukacitalah. Gantikan kekhawatiran kita dengan sukacita kita. Kita berkata kita menang, kita berkata kita bahagia, kita berkata kita kuat. Maka kita akan bahagia, kita akan kuat, dan semua itu akan terjadi. Jadi yang pertama yang firman Tuhan ajarkan, mampu menggantikan, jadi tidak main perasaan dan tidak main logika. Kekhawatiran yang cenderung bisa jadi kecemasan, depresi dan stres, jadi sukacita. Yang pertama kita dapat adalah sehat. Amin. Yang kedua kita tadi katakan ini luar biasa nih. Ini nggak ada yang jual. Bersukacita senantiasa, sekali lagi bersukacitalah. Lalu apa Tuhan bilang apa? Jangan ada kamu khawatir tentang apa juga, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan permohonan dan ucapan syukur, dan dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala apa? Itu dia di situ kuncinya. Melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus. Disitulah kemenangan kita. Ketika kita melewati akal kita, ketika kita melewati perasaan-perasaan kita. Dan kita nggak mau lihat itu, yang kita lihat firman. Ada tertulis Yesus mati buat sakit penyakit saya. Ada tertulis Yesus mati buat kekayaan saya, buat keberhasilan saya, buat kesuksesan saya. Itu tangan-tangan aja. Dan biarkan firman Tuhan bekerja, maka hal itu akan terjadi. Nah, itulah yang dia katakan dalam menghadapi kekhawatiran. Yang pertama, gantikan kekhawatiran dengan sukacita. Harus mampu.
Harus bisa. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang kedua, baru yang tadi, nyatakanlah keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Yang kita khawatirkan itu kita nyatakan. Tapi santai, jangan main perasaan. Jangan main logika juga. Nyatakan aja, ngomong aja. Karena Tuhan akan bekerja dengan apa yang kita inginkan. Selalu Tuhan mau deal dengan apa yang kita inginkan. Kita mau apa? Mau sembuh, Tuhan kasih sembuhan. Mau diberkati, Tuhan kasih berkat. Karena mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Itu garansi. Itu yang kita sebut jaminan jawaban doa. Pasti dijawab oleh Tuhan. Dan kita bukan meminta kepada seseorang yang bisa PHP, kepada seseorang yang tidak menjamin, tapi kepada Tuhan, Allah yang mencipta, yang mempunyai langit dan bumi, Allah yang ada di mana-mana, Allah yang maha. Ya, gak ada yang bisa seperti Allah selain Allah kita. Memang Allah adalah Allah kita satu-satunya. Kalau saudara pernah dengar info tentang gereja setan, dulu saya pikir gereja setan itu menyembah setan. Ternyata setan juga sadar, jangan sembah saya, yang patut disembah adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya. Yang diajarkan di gereja setan bukannya menyembah, tapi menghujat Tuhan, menghujat Kristus. Nah, itu yang diajarkan di gereja setan. Dia nggak suruh jemaatnya menyembah setan, enggak. Setan nggak layak disembah, karena yang patut disembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia juga sadar. Nah, jadi kita punya Allah yang maha kuasa. Kalau kita meminta, dia dengar. Nah, karena itu dia katakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Dan yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan, ini dahsyat juga, pikirkanlah semua yang benar. Jadi kalau kita mengambil tindakan untuk merubah kekhawatiran menjadi sukacita, dan kita membawa persoalan-persoalan kita, keinginan kita kepada Allah, tadi dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran. Tapi kita lihat lagi di bawahnya. Kalau kita mau terus hidup dalam kemenangan, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi terus di dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika kita khawatir, ketika kita takut, itu sama aja merenggangkan. Saya nggak bilang sama sekali Tuhan jadi terpisah dengan kita, enggak. Yang membuat kita terpisah dengan Tuhan adalah dosa, ya kan? Bukannya kekhawatiran. Kekhawatiran ya mungkin jadi ada celah. Jadi ada celah sebab pembahasan saya. Ketika khawatir kita jadi ada celah. Nah, Alkitab katakan, pikirkanlah semua yang benar. Kan saya tadi memikirkan yang tidak benar. Maka kalau dikatakan, kalau kita pikir semua yang manis, semua yang dong, semua yang benar, semua yang sudah didengar, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita. Kalau kita memikirkan yang benar-benar itu,
yang ketiga, untuk kita bisa menghadapi kekhawatiran kita dan kita menang, pikirkanlah semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap dengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang dipuji. Pikirkan, bukan yang negatif. Ya, bukan. Tolak. Apalagi berita bohong, apalagi hoax. Ya, kita tolak. Kita terima berita surgawi, berita dari Tuhan. Nah, itulah Bapak Ibu kasih Tuhan, kira-kira bagaimana kita harus menghadapi semua persoalan-persoalan kita hari-hari ini yang bisa menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, bahkan stres dan depresi, mungkin gila bunuh diri. Ya, kalau berkembang terus, maka kita harus mengambil sikap. Yang pertama, saya ingatkan lagi, gantikan kekhawatiran kita dengan sukacita. Yang kedua, serahkanlah kekhawatiran kita dalam doa dan permohonan, tidak lebih-lebihnya. Dan yang ketiga, pikirkanlah semua hal-hal yang benar, yang sesuai dengan firman. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita semua. Tuhan berkati kita semua. Shalom, dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin.